akan kita pelajari. Nah, tapi sebelum kita beranjak pada rainbow coloring tersebut, topiknya, saya ingin mengetahui tugas yang sudah diberikan kepada kalian terkait dengan aplikasi pewarnaan titik dan sisi ya. Ada 8 kelompok ya, kalau nggak salah. Ada 8 kelompok. Ada berapa kelompok ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, Iya, enam. iya, kelompok. Boleh ada 8 kelompok. Nah, eh, eh, boleh mungkin perwakilan 2 kelompok, kelompok berapa dan berapa, misalkan kalian ceritakan eh, kasus apa yang kalian temui, kemudian bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan konsep warnaan titik, sisi, ataupun pewarnaan wilayah. Boleh, dari kelompok 1 sampai 8 ada yang bersedia menjelaskan secara singkat aja. Adakah relawan? Kalian kan sudah ngerjain, tinggal kalian ceritakan aja. Bu, ini eh, aplikasi warnaan titik, misalkan ternyata saya menemukan, misalkan ada kasus apa gitu kan. Oh, dia tuh bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan warnaan titik. Caranya adalah merepresentasikan kasus tersebut ke dalam graf kan. Nanti apa sebagai titiknya gitu kan, kemudian apanya sebagai sisinya, kemudian bagaimana pemecahannya gitu. Ada yang mau menceritakan? Tidak ada. Ada kelompok yang mau mencoba menceritakan hasil pengerjaan. Izin Ibu, mungkin dari kelompok satu mencoba untuk mempresentasikan. Silakan, Rizky. Boleh. Secara singkat aja nggak apa-apa ya, nggak terlalu detail. Karena kan nanti detailnya kalian sudah apa kumpulkan ya. Kelompok 1 ya. Hmm. Silakan. Kelompok 1. Hmm. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu beranggotakan Ananda Fitri Rahmawati, saya sendiri Muhammad Rizky Rahman Hakim, dan Audrey Syahada Maulia. Eh, Setelah kami diskusikan, kami mengambil tiga kasus dari pewarnaan titik, sisi, dan juga wilayah yang cakupannya kami tentukan dari skala yang paling kecil hingga yang paling besar. Di pewarnaan titik ini, kami mengambil kasus pengaturan jadwal bimbingan skripsi, kemudian di pewarnaan sisi, kami ambil kasus penjadwalan pemakaian ruang kelas di kampus. Kemudian untuk pewarnaan wilayah, kami ambil kasus pengelompokan zona WiFi di kampus. Jadi untuk em, tempat yang bersebelahan di kampus itu tidak boleh eh, menggunakan frekuensi WiFi yang sama karena nantinya akan bertabrakan atau bentrok. Oke, untuk pewarnaan titiknya sendiri, kami ambil kasus pengaturan jadwal bimbingan skripsi. Di sini kami ambil case jika terdapat 5 dosen pembimbing dan juga 8 mahasiswa, yang setiap mahasiswanya wajib memiliki 2 dosen pembimbing. Yang artinya jadwal bimbingannya ini tidak boleh ada yang bentrok nantinya. eh, Mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing yang sama tentunya tidak bisa bimbingan pada waktu yang bersamaan. Setelah kami tentukan case-nya, di sini kami coba buat tabelnya untuk titik itu setiap mahasiswa dari A sampai H, dan untuk sisinya hubungan antara dua mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing yang sama. Setelah kami petakan dalam tabel, kami buat sisi di antara mahasiswa yang memiliki dosen yang sama. Antara lain sisi AC, sisi AD, AF, dan AB, dan seterusnya sebagai berikut. Setelah kami tentukan sisi mahasiswa yang memiliki dosen yang sama, kami representasikan grafnya, yaitu
seperti berikut. Nah, tetapi graf ini nantinya perlu diwarnai sehingga mahasiswa yang saling berbagi dosen itu memiliki jadwal bimbingan di waktu yang berbeda. Misalkan untuk di eh, mahasiswa A, dia memiliki dosen pembimbing satu dan 2 itu X dan Y. Maka dari itu tidak memungkinkan untuk mahasiswa A dan C ini memiliki jadwal bimbingan yang bersamaan karena nantinya akan bentrok karena di si mahasiswa C-nya dosen pembimbing pertamanya juga adalah dosen X. Sehingga kami representasikan grafnya sebagai berikut. Kami gunakan bilangan kromatik yang menunjukkan jumlah minimum warna yang dibutuhkan. Di sini kami membaginya menjadi beberapa slot waktu dan diperoleh 5 slot waktu. Artinya minimal perlu ada 5 waktu yang berbeda agar nantinya tidak terjadi bentrok antara mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing yang sama. Seperti berikut pewarnaannya, karena kita lihat mahasiswa A dan mahasiswa E tadi di tabel tidak memungkinkan untuk bentrok, artinya tidak ada dosen pembimbing yang sama. Jadi untuk slot pertama kami berikan kepada mahasiswa A dan E dengan warna merah muda di sini, dan slot kedua itu warna biru muda untuk mahasiswa B dan D, dan seterusnya hingga terdapat 5 slot waktu. Dengan demikian, penjadwalan ini memastikan tidak ada mahasiswa yang punya dosen pembimbing yang sama dan bimbingan pada waktu yang bersamaan. Oke, baik. Untuk Mungkin selanjutnya, Rizky cukup ya yang pewarnaan oh titik aja, nanti ya, pewarnaan ya, sisi boleh kelompok lainnya. Jadi di oke, baik Ibu. pewarnaan titik ini kelompok satu mengambil kasus terkait dengan jadwal bimbingan apa nih skripsi kali ya, bimbingan skripsi ya. Iya, Nah, betul Ibu. jadi ada misalkan ada 8 mahasiswa gitu ya, kemudian ada dua dosen, dosen pembimbing pertama dan kedua gitu ya. Nah, kemudian eh banyaknya dosen ada berapa? X, Y, Z, W, X, Y, Z, V, W, X, Y, Z. Ada 5 ya, V, W, X, Y, Z ya. Iya Ibu, 5 Ada dosen. 5 dosen, kemudian nanti eh apa persyaratannya? Setiap mahasiswa memiliki jadwal bimbingannya nggak boleh bentrok. Artinya mahasiswa yang punya DP yang sama nggak bisa bimbingan pada waktu bersamaan karena harus satu-satu ya. Jadi di sini eh mahasiswanya sebagai titik, kemudian nanti gimana? Titik, hmm, artinya jumlah bimbingan. Jadi bisa dijadwalkan gimana nih jadwalnya? Misalkan dosen satu habis slot satu tuh apa sih waktunya? Waktu satu ya. Iya Ibu, di sini kan salah satunya mahasiswa A sama E ya. Sedangkan kalau kita lihat di tabel, itu mahasiswa A dan E, dosen pembimbingnya semuanya berlainan. Hmm. Jadi maksudnya bentar, saya pengen tahu jadi jadwal bimbingannya gimana contohnya? Nanti boleh 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 minta direvisi nggak ini? Boleh dikasih contoh aja hari, misalkan hari Senin ya, nanti yang bimbingan mahasiswa mana dengan dosen siapa gitu kan. Ini nanti, bentar, ini ada berapa warna sih? Ada 5 warna. Ada berapa warna? Ada 5 warna kan? Ada Iya, lima 5 warna. warna. Kemudian, nah, maksudnya itu dia bimbingannya dengan satu dosen apa bukan? Bentar. Kok saya... Oh ini, sebentar. Ini, ini mah mata kuliah ya. Yang titik ini 5. A dan E dijadwalkan pada slot satu. Slot satu tuh apa sih maksudnya? Waktunya ya. Slot satu. Iya Hmm, Ibu. sebentar. Mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing yang sama.
tidak bisa bimbingan pada waktu yang bersamaan. Oh, nanti mungkin bisa dirinci tabelnya ya. Nanti kan ada slotnya tuh. Nah, tabelnya tuh jangan cuman mahasiswa sama slot, tapi juga dengan dosennya ya. Jadi maksudnya tuh mahasiswa slot waktu itu kasih aja misalkan Senin. Ini ada berapa sih? Ada 5 ya slotnya ya. Ya udah anggap aja hari lah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Nah, mahasiswa A hari Senin slot 1 misalkan itu dengan dosen apa? Ini ada hubungannya sama dosennya nggak sih? Iya Bu, jadi satu mahasiswa itu kan bimbingan sama dua dosen ya, dan itu nggak boleh bersamaan. Oh, Jadi jadi langsung langsung maksudnya? kedua-duanya. Oh, iya 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 iya. Jadi mahasiswa A dengan DP itu pada hari Senin gitu ya. Terus Iya betul. mahasiswa B dengan DP itu mahasiswa jadi langsung bimbingan dengan dosen masih memiliki dua dosen pembimbing. Oh, mungkin nanti di kasusnya itu ditambahkan. Jadi cara bimbingannya adalah satu mahasiswa sekaligus melakukan bimbingan dengan dua dosen pembimbing pada waktu yang sama gitu kan. Bau. Jangan pakai masker. Udah cuci tangan kaki belum? Oke. Adik, adik, adik. Minta tolong. Masih nada mainnya. Baik-baik ya. Nah, mungkin ditambahkan ya. Jadi apa bimbingannya dengan dosen itu maksudnya dengan dua dosen ya. Karena selama ini biasanya kan bimbingan cuman ke satu-satu dosen kan. Maksudnya dia bimbingan dengan DP1, terus dia bimbingan dengan DP2. Justru maksud saya pikir awalnya ini malah misalkan dosen satu hari ini tuh dia bisa membimbing berapa, bisa membimbing mahasiswa siapa aja gitu kan. Berarti kalau ini fokusnya ke mahasiswanya ya. Nanti ditambahkan ya di permasalahannya ya. Iya baik Ibu. Ya baik, terima kasih ya kelompok satu untuk aplikasi pewarnaan titiknya. Kita kasih applause ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Nah, kemudian untuk pewarnaan sisi boleh perwakilan dari kelompok siapa yang mau mencoba menjelaskan? Nggak apa-apa. Aplikasi pewarnaan Baik, sisi. izin Bu dari kelompok 7. Boleh silakan kelompok 7. Yang aplikasi pewarnaan sisinya aja ya yang dijelasin ya. Baik, kami dari kelompok 7 izin prestasi terkait kasus pewarnaan sisi. Mungkin di sini lebih ke jadi di sini menggunakan cara dari bentuk gerak langsung. Jadi terusnya ada penjadwalan bersama atau kolaborasi dalam sebuah tim. Jadi secara ringkasnya di dalam tim ini kami maka langsung ABCG dan khususnya adalah setiap tugas dikerjakan oleh dua anggota secara langsung dan karena keterbatasan waktu ini beban kerjanya itu adalah satu anggota hanya boleh mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Jadi secara garis besar permasalahannya adalah proyek yang secara bersama. Namun anggota dalam kolaborasi proyek tersebut tidak bisa mengerjakan kali dua proyek karena beban kerja yang berat. Nah, di sini oleh karena itu tugas yang berbagi anggota harus dilakukan di waktu yang berbeda. Dan di sini mungkin ini kurang berpengalaman kami harus membuat di mana Simpul itu merupakan anggota tim dan
sisi, jika ada sisi berarti itu ada tugas eh, kedua atau anggota tersebut. Jadi misal dalam berani antara F dengan G itu F itu mempunyai tugas bersama dengan G, tapi mempunyai tugas sama dengan E karena ada sisi juga dari F ke G dan F ke E. Oke, di sini akan diselesaikan bagaimana agar waktunya terbagi semua dengan pewarnaan sisi. Dengan memperhatikan simpul penyanyi tidak, tapi memperhatikan simpul yang memiliki derajat terbesar itu ada di simpul ada di simpul maaf ya ada di simpul E, sebanyak 5 derajat itu 5. Jadi kami mulai dari situ langsung memberi warna mulai dari sisi yang pada simpul E itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan setelahnya kami mulai mewarnai sisi yang bertetanggaan dengan warna yang berbeda. Jadi di sini sisi F ini warnanya 1, maka untuk mewarnai FG kami beri warna 3 karena F1 G 2 F ini boleh 1 memilih 3. Dan seterusnya misal untuk si BG kami pilih warna 4 karena sudah angka 3 2 bisa juga lain 1 atau angka 5, tetapi kami mungkin ada variasi lainnya, tapi ini juga merupakan warna minimum di bilangan sebenarnya juga apa grafik itu simpulnya juga sama 5. Jadi ini sudah minimum. Mungkin ada lainnya, tapi jadi melakukan waktu berpikir harus di, disusun sebanyak 5 berbeda agar setiap proses kan mungkin sebagai Baik, Ulwan terima kasih ya untuk penjelasannya. Sebentar, Ulwan tugas kolaboratif. Berarti ini sebentar. Saya tuh mikir ini tuh memang di sudah diberikan dalam bentuk graf ya. Iya, sebenarnya ada daftarnya, cuman kami mengerjakannya langsung dalam bentuk ibu, untuk menampilkan. Iya. Nanti mungkin boleh direvisi ya, apa tampilkan tabel jadwalnya dulu yang bukan dalam bentuk graf ya. Maksudnya yang biasanya orang awam lakukan kan biasanya misalkan tugas satu gitu kan, tugas satu tuh timnya siapa yang ngerjain gitu kan kan dia bilangnya setiap tugas itu dikerjakan oleh 2 orang ya. Iya ibu, 2 orang. Setiap tugas dikerjakan oleh 2 orang sehingga terus apa setiap tugasnya satu anggota hanya boleh mengerjakan satu tugas dalam satu waktu jadi nggak bisa ngedouble gitu kan ya maksudnya nggak bisa multitasking ya. Em, nah jadi mungkin saya pengen tahu nih tabelnya itu 7 anggota tim itu kan A B C D G A B C sampai G ya. Nah, nanti tugas satu itu siapa? Misalkan A dan D, tugas dua B dan E, misalkan tugas tiga ini dan ini gitu kan. Sehingga nanti kelihatan jelas tabelnya. Dari tabel itu kan kita mau ke direpresentasikan ya ke dalam bentuk graf kan, sehingga didapatkan grafnya yang itu ya bentuknya seperti itu. Berarti kalau dalam graf ini tuh dibacanya gini ya. F dan G itu satu tugas, ngerjain satu tugas gitu ya. Iya, dalam berarti kiri F dan G satu tugas, kemudian F dan E ada satu tugas yang dikerjakan, E dan G gitu kan berpasangan dalam satu tugas gitu ya. Mungkin nanti bisa dibuat tabelnya aja ya biar lebih jelas. Baru dari tabel itu kan kita representasikan dalam bentuk graf ya. Jadi untuk kasusnya itu kita tuliskan dalam bahasa umum aja dulu gitu. Jadi
dalam bentuk tabel. Kalau jadwal kan biasanya mata kuliah hari ini, hari Senin, jadwalnya pelajaran apa aja, misalkan hari Selasa apa aja, kayak gitu ya. Nanti baru representasi dalam bentuk grafnya ya. Nah, ini dalam bentuk graf kemudian dibuat apa pewarnaan sisi ya. Dari pewarnaan sisi itu, nah kan dapat 5. Nah, setelah diperoleh bilangan kromatik 5, mungkin dijelaskan lagi juga Ulwan apa. Jadi apa ini apa? Suatu project. Jadi apa? 5 itu menunjukkan apa? Waktu ya. Waktu Iya Ibu, minimum. 5 waktu beda. Nah, 5 waktu itu mana aja nih? Misalkan 5 waktu itu misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Senin siap apa, ngerjain apa, siapa gitu kan. Gitu ya maksudnya ya. Iya Ibu. Coba bentar. Hmm. Oh iya, oke. Iya betul. Berarti misalkan satu itu hari Senin gitu kan ya. Berarti hari Senin itu kan eh, E dan F ngerjakan tugas satu misalkan gitu ya. Hari Senin kan satu, berarti E dan F, yang A dan C ya. Kemudian B dan D gitu kan ya. Hari Senin yang kerja tuh E dan F ngerjain tugas satu, A dan C tugas dua, misalkan B dan D tugas tiga gitu kan. Kemudian nanti hari Selasa berarti yang nomor dua ya. Nomor dua E dan G ngerjain tugas bareng-bareng, A dan D dan seterusnya ya. Atau bisa dalam bentuk hari, bisa dalam bentuk waktu, mungkin bisa misalkan jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Itu ya nanti dijelaskan juga apa kan dibutuhkan lima waktu yang berbeda itu kayak gimana pembagiannya gitu itu didetailkan ya dalam penjelasannya ini ya. Begitu juga untuk kelompok yang lainnya ya boleh kalian masih boleh untuk merevisi kemudian kalian boleh upload ulang ya nantinya ya. Begitu ya Ulwan ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Secara umum sudah bagus ya yang kalian jelaskan ini. Sudah menunjukkan aplikasi ya untuk aplikasi pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kalian detailkan saja ya nanti eh, untuk ah untuk penulisannya ya. Nah, anak-anak, eh, saya rasa cukup ya. Itu tadi perwakilan dari kelompok 1 dan 7 ya untuk yang menjelaskan aplikasi pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari ya, pewarnaan titik dan sisi. Nah, sekarang kita akan beranjak atau eh, mempelajari ya tipe pewarnaan graf yang lain. Sebenarnya selain rainbow coloring ini ada juga pewarnaan yang lain. Rainbow anti-magic coloring itu nanti lanjutannya dari rainbow coloring. Cuman saya nggak kurang tahu ya. Ini nanti ah, anak-anak saya pengen tahu nih. Kalian biasanya kalau download file buku itu di mana sih? Yang bisa di-download secara gratis gitu? Pakai web apa ya? Biasa kami download itu kadang searching di judulnya dan langsung Bu langsung PDF. Sejauh ini sih untuk kayak bisa di-download. Bentar, Nah, ini saya mau share dulu deh. Saya tuh dari kemarin mau download buku ini. Saya dulu dulu banget waktu saya kuliah tuh pernah punya buku filenya, cuman em, laptop saya rusak ya waktu itu ya. Jadi udah benar-benar hilang kan. Terus saya cari-cari coba kayak di email di lain-lain itu nggak ada gitu. Sebenarnya harusnya ada sih ya. Saya soalnya lupa dapat bukunya dari mana, tapi kayaknya dari dosen pembimbing skripsi saya dulu gitu ya, file buku ini. Nah, kalau saya lihat ini tuh sekarang berbayar ya, cuman saya nggak tahu bisa nggak sih eh, kalian bisa nggak ini udah kelihatan belum yang saya share? Udah Bu. Udah ya. Nah, ada buku namanya Rainbow Connection of Graph itu dia ngebahas tentang rainbow coloring di sana itu.
eh tapi kalau ini kan kalau saya lihat di sini kan berbayar ya. Kalau nggak salah tuh harusnya ada situs yang kadang-kadang itu menyediakan yang versi gratisnya gitu kan ya. Nah, itu boleh nggak minta tolong bantuan kalian? Siapa tahu dari kalian bisa untuk mendapatkan file buku ini ya. Boleh di-share ke grup teori graf ya nanti ya. Saya waktu itu punya, cuman nggak tahu. Saya lupa, bukan lupa sih, memang karena laptopnya rusak. Akhirnya saya kehilangan file-file saya dan saya nggak tahu apakah saya menyimpan di tempat lain ini, tapi sementara ini saya masih belum menemukannya ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan, bisa mengunduh gitu untuk file buku ini, boleh nanti di-share di grup kita ya. Karena ini terkait dengan rainbow coloring yang akan kita pelajari ya. Boleh dibantu ya, anak-anak. Bukunya kayak gini, saya ingat Rainbow Connection of Graph ini, cuman saya nggak tahu link unduhnya itu di mana. Belum dapat sih. Oke, baik. Nah, sekarang kita mempelajari tentang rainbow connection. Nah, itu rainbow connection itu adalah rainbow coloring sebenarnya. Nah, Shui Liang Li yang dalam buku itu ya, itu juga sebentar. Saya ini sebentar ya. Em, Kalau kalian mau searching di internet itu ada namanya em, biasanya yang mereka nyebutnya rainbow connection ya. Sebenarnya rainbow coloring, tapi rainbow coloring itu dengan rainbow connection itu sama-sama itu dalam arti kan kalau kayak di pewarnaan graf yang biasa pewarnaan titik kita kan punya bilangan kromatik ya namanya ya. Nah, bilangan kromatik yang di dalam rainbow coloring itu minimum warna yang diperlukan itu disebut sebagai rainbow connection number. Jadi makanya kadang ada artikel yang menyebutnya sebagai rainbow connection atau ada juga yang menyebutkan sebagai rainbow coloring. Intinya kita mewarnai graf itu dengan warnaan yang warna-warni ya, makanya disebut sebagai istilahnya kayak pewarnaan pelangi gitu kan. Nah, saya nggak tahu ya kalau artikel bahasa Indonesianya ada nggak? Ada harusnya sih. Nah, ini saya ceritakan asal-usulnya dulu ya. Jadi Rainbow Connection in Graph itu udah lama sebenarnya pada tahun 2006 itu sudah dibahas oleh Gary Chartrand dan juga kawan-kawan ya terkait dengan Rainbow Connection in Graph ini. Dan Rainbow Connection in Graph yang selanjutnya kita sebut sebagai Rainbow Coloring ya, ini juga mengalami perkembangan. Salah satunya saat ini tuh ada namanya istilah pewarnaan tipe baru dari yang merupakan pengembangan dari Rainbow Coloring ini yakni ini rainbow anti magic coloring. Rainbow anti magic coloring. Nah, rainbow coloring ini
oleh Gary Chartrand ini kan pada tahun 2006 sudah diperkenalkan, tapi di apa di sounding lagi gitu ya, diperkenalkan ulang atau lebih dibahas lebih lanjut lagi oleh Shua Shu Shui Liang oleh Li itulah ya, oleh Shui Liang Li itu pada tahun 2017. Jadi dari sejak itu eh, dia itu topik ini tuh mengalami perkembangan-perkembangan sampai akhirnya berkembang juga menjadi rainbow anti-magic coloring tersebut. Tuh. Nah, rainbow coloring ini sendiri tuh apa sih gitu kan? Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau kita punya suatu graf, kemudian kita mewarnai ya, yang diwarnai apa sisinya. Jadi, tapi nanti rainbow coloring ini juga berbagai macam tipenya. Nanti ada, kalau asal mulanya dia yang diwarnai adalah sisinya. Jadi kita mewarnai sisi dari graf tersebut dengan warna 1, 2, 3 sampai dengan K gitu kan ya. Di mana ini yang harus diperhatikan. Di mana sisi yang bertetangga itu kalau di sini tuh mungkin bisa berwarna sama gitu. Kalau dalam definisi pewarnaan sisi yang dasar yang sebelumnya kita pelajari itu kan nggak boleh sama. Tapi kalau di sini tuh boleh sama. Nah, terus bedanya apa, Bu? Nah, syaratnya di sini adalah suatu lintasan ya dari titik O ke titik V gitu kan. Dia disebut sebagai lintasan rainbow jika tidak ada dua sisi dalam lintasan P tersebut yang berwarna sama. Artinya, ketika kita punya suatu lintasan, misal kita pernah mewarnai lintasan apa, warnai graf lintasan ya. Ini misal E1 gitu ya, E2, E3, E4, E5 gitu. Nah, kalau pada pewarnaan biasa ya, kita kan mewarnainya ini 1, 2, satu lagi boleh gitu kan ya. Bentar ya. 1, 2, 1, 2, 1 gitu kan ya pada pewarnaan biasa ya. Nah, pada pewarnaan rainbow ini, kalau kita punya berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 titik. Kan dia syaratnya adalah lintasan dari titik U ke titik V. Berarti kan dari titik mana aja gitu kan ya. Dia harus memuat lintasan pelangi gitu kan. Nah, sedemikian hingga lintasan pelangi yang dimaksud adalah warnanya itu harus berbeda. Misal, kita ini saya sebut V1 ya, V1, V2, V3, V4, V5 titiknya ya, V6. Misal kita dari V1 ke V3. Dari V1 ke V3 kan kita melalui sisi mana? E1 dan E2 gitu kan ya. Nah, E1 dan E2 di sini itu warnanya adalah 1 dan 2. Artinya beda kan warnanya. Nah, karena colornya itu not not same gitu, nggak sama, berarti dia adalah lintasan pelangi antara V1 ke V3. Tapi kalau kita mau dari V1 ke V4, V1 ke V4 gitu kan. Nah, dari V1 ke V4 itu, kan kalau dalam pewarnaan biasa, kita mewarnainya 1, 2, 1 gitu kan ya. Nah, dalam pewarnaan pelangi atau rainbow coloring, dia nggak boleh. Kenapa? Dia bukan merupakan rainbow path. Karena ada warna yang sama, yakni 1 dan 1. Padahal, eh, nggak boleh 2H ini kan there is no 2H of P. Jadi nggak ada dua sisi dalam lintasan itu, lintasan P itu yang warnanya sama. Nah, kalau di sini kan ada dua sisi yang berwarna sama nih, yakni sisi E1 dan E3. Sehingga ini tidak diperkenankan.
harus diubah salah satunya. Sehingga dalam rainbow coloring, untuk menjadi rainbow path dari V1 ke V4, dia haruslah menjadi 3. Kenapa? Agar tidak ada warna yang sama. Nah, tapi kan lintasan di dalam graf ini kan P6 ya. Dalam lintasan graf P6 ini kan nggak cuman V1 ke V4 aja, bisa aja V1 ke V5 gitu kan. Nah, kalau V1 ke V5, lintasannya dari V1 ke V5 sudah rainbow coloring belum? Rainbow path belum? Bukan itu. Belum, Bu. Warna Karena dua yang sama. ada warna dua yang sama, sehingga ini tuh kan nggak boleh nih. Berarti untuk jadi rainbow path, kita harus mengubah menjadi berapa? 4, Bu. 4. Kenapa? Kalau satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa. Karena dari lintasan dari V1 ke V5 dalam graf lintasan ini kan cuman itu satu-satunya jalan ya, kecuali ada jalan lain. Nah, ini nanti bisa berkembang. Nah, jadi kita harus mengubah jadi 4. Nah, kemudian lintasannya kan sampai V6 nih, dari V1 sampai V6. Rainbow path bukan? Bukan, Bu. Ada satu yang Nah, ini nggak boleh, berarti harus diubah jadi berapa? 5. 5. Karena kalau 3 nggak bisa, 4 nggak bisa gitu kan ya. Nah, artinya, tapi acuannya nggak cuma dari V1 ya. Kita bisa misalkan dari V2 ke V4 gitu kan. Itu harus rainbow, harus berbeda. V2 ke V5 juga harus berbeda rainbow. Nah, ternyata untuk graf lintasan ini dengan 6 titik, kita butuh 5 warna yang berbeda. Nah, kalau misalkan P5, kira-kira butuh berapa warna yang berbeda? Berarti 4 warna berbeda, Bu. Iya, 4 warna yang berbeda gitu kan. Kalau P4 berarti 3 warna yang berbeda gitu kan ya. Artinya untuk PN, eh, ini namanya Rainbow Connection Number ya, dari graf PN, itu berapa? N-1. Good job, Yusuf. N-1. Karena untuk P6 dia butuh 5 warna yang berbeda, P5 warna yang berbeda. Nah, eh nih di sini, the graph G, mana nih? The graph G, graf G, disebut sebagai eh, graf yang terhubung pelangi ya, jika G itu memiliki lintasan rainbow. Tadi lintasan rainbow itu berarti nggak boleh sama gitu kan warna sisinya. Nah, lintasan rainbow-nya itu untuk lintasan yang mana? Untuk setiap titik U dan V yang ada di dalam graf G tersebut. Sehingga kita nggak cuma memandang dari V1 ke V3 aja, tapi kita juga memandang dari V2 ke V4, V2 ke V5, V3 ke V6. Setiap dua titik yang ada di dalam graf tersebut, yang bisa menjadi lintasan dalam graf tersebut. Jadi setiap apa dua titik yang bisa menjadi lintasan dalam graf tersebut itu haruslah pelangi. Nah, kalau di sini setiap titiknya kan udah pelangi ya, karena memang berbeda-beda ya. Maka eh, banyaknya warna yang minimum. Nah, misalkan kita menggunakan K warna, sebanyak K warnanya itu, maka eh, the minimum K, the warna minimum K itu kan warna minimum yang digunakan. Itu disebut sebagai Rainbow Connection Number atau disimbolkan sebagai RC, Connection ya, Rainbow Connection Number dari graf G tersebut. Sebagai contohnya ya tadi, Rainbow Connection Number untuk graf lintasan itu adalah N-1 karena kita butuh sebanyak N-1 warna untuk bisa membuat lintasan pelangi dalam graf tersebut. Baik itu lintasan dari titik V1 ke V2, V1 ke V3, V2 ke V4, V2 ke V3, dan seterusnya ya. Setiap dua titik yang ada di dalam graf tersebut. Bisa dipahami sampai di sini untuk definisi dari lintasan pelangi. Rainbow coloring.
Bu. Paham ya? Nah, sekarang bentar ini apa sih? Ini yang oke. Nah, saya mau ngasih contoh mana ya? Bentar dulu. Kalau ini contohnya apa ya? Bentar. Ini sebenarnya banyak artikel yang sudah membahas tentang ini ya. Jadi kalian bisa searching aja. Misalkan, nah nih kan, ini keterhubungan pelangi, Rainbow Connection. Nah, ini pada sikel. Nah, di ini dari satu ya. Satu itu siapa? Kita lihat di daftar pustakanya ya. Yang dasar-dasar itu Chartan. Nah, ini saya butuh ini Chartan matematika bohemika berarti ini kan ya matematika bohemika ya. Ini dia mana yang bilang? Pada sikel. For each integer. Nah, ini kan will. Ini will. Yang sikelnya mana? Oh, ini. Nah, ini RCCN. Bentar ya. Ini kan dia sebut. Nah, akhirnya ada hubungan nih di sini. Di mana ya tadi tuh? Nah, ini diameternya. Atau ini sama aja. Ini dia sudah menyimpulkan juga. Mana yang ada hubungan diameter ya? Sebentar, saya lupa. Nah, akhirnya karena dia berbicara tentang lintasan, kalian tahu tentang diameter nggak? Masih ingat tentang diameter nggak? Diameter itu apa sih? Diameter itu apa? Masih ingat nggak? Apa panjang, lintasan, terpendek? Lintasan terpanjang yang terpendek. Jadi maksudnya gini, apa? Maksudnya jarak, jarak terpendek, jarak, jarak terpanjang. Maksudnya lintasan terpendek yang terpanjang ya. Jadi maksudnya begini. Saya mau graf. Ini, ini OneNote-nya apa? Catatannya udah kelihatan ya? Tampilannya ya. Lihat, Bu. Oke, nah sekarang perhatikan ya. Ini grafnya ada di dalam buku tersebut. Ada di dalam artikel tersebut ya. Saya menjelaskan ulang. Misal kita punya ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10 ya, ada 10 titik ya di sini. Nah, yang dimaksud diameter adalah eh kalian cari lintasan-lintasan yang ada di dalam graf tersebut, kita sebut graf G ini ya, dalam graf G ini. Nah, yang terpanjang itu lintasannya yang mana sih? Dari titik mana ke titik mana? Misal kalau V1 ke V2 itu kan dia bisa langsung, berarti dia panjangnya itu satu karena cuma melalui satu sisi gitu kan. Nah, V1 ke V3. Anak-anak kalian perhatikan ya, V1 ke V3. V1 ke V3 itu kalian bisa menempuh V1 ke V3 itu lintasannya adalah melalui V1, V2 ke V3 ya. Atau kalian juga bisa melalui dari V1 ke V6, V10 ke V3. Kalau yang warna orange itu dia panjang lintasannya berapa? Dua, Bu. Dua. Kalau yang ungu dia panjang lintasannya berapa? 3. Tiga. Tiga. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah yang terpendek. Jadi kalau misalkan kita berbicara lintasan dari V1 ke V3, berarti kita ambil yang V1, V2, V3 gitu kan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dari V1 sampai V10 yang ada di dalam graf ini, yang terjauh, maksudnya yang panjang lintasannya itu terjauh, terpanjang ya maksudnya. Itu yang mana? Itu yang disebut diameter nantinya. Dari V berapa ke V berapa? Kira-kira berapa? Kalau tadi V1, V3 kita sebutnya dua ya tadi ya, karena dia bisa ditempuh dengan dua panjang lintasan gitu kan, dibandingkan dengan tiga. Walaupun bisa tiga, bisa empat, bisa lalui yang lainnya, tapi kan paling pendeknya dua. Nah, itu disebut sebagai jarak. Jadi kita cari jarak antar lintasan yang ada di sini tuh yang terpanjang di sini tuh. Kira-kira berapa? Ada yang tiga nggak? Kan tadi dua sudah ada ya. V1, V3 mewakili ya. Ada yang jaraknya tiga nggak? Dari V berapa, dari titik mana ke titik mana itu dia minimal itu butuh tiga sisi yang dilewatin. Ada nggak? Atau jangan-jangan semuanya cukup dua sisi yang dilewatin untuk melalui dari titik satu ke titik yang lainnya. Kamu nggak? Bentar ya, saya izin ke toilet sebentar ya.
Udah dapat jawabannya belum? Dua, saya nggak nemu tiga. Semuanya dua ya? Iya, iya, semua. Nah, betul. Memang dalam pada graf ini setiap dua titik itu maksimal, maksudnya setiap dua titik itu maksimal jaraknya dua. Artinya ketika kita V1 ke V2 kita cuma bisa satu lintasan aja kan, eh, satu panjang lintasan. Kalau misalkan kita mau V1 ke V ini berapa 9 ya? Eh, V1 ke V9 dia bisa dua gitu kan. Panjang lintasannya dua. Kemanapun kita cuma perlu dua gitu kan. Artinya diameter dari graf G ini itu adalah dua. Nah, karena artinya apa? Artinya apa? Kalau lintasan pelangi itu kan panjang lintasannya itu harus berbeda gitu kan ya warnanya ya setiap setiap sisinya gitu kan. Artinya pada graf ini minimal itu kita butuh dua warna untuk mewarnai graf apa namanya dengan pewarnaan pelangi. Dan saya mau
Sehingga sehingga di sini disampaikan bahwa tuh diameter dari suatu graf G itu akan kurang dari sama dengan rainbow connection number-nya ya, akan kurang dari sama dengan strong rainbow connection-nya. Itu SRC itu adalah strong rainbow connection ya. Saya belum menjelaskan ini. Dan akan kurang dari sama dengan M. M itu adalah ukurannya, banyaknya sisinya. Jadi di sini di dalam graf tadi sebentar saya mau copy ini dulu. Kemudian kita ke yang tadi ya. Nah, ini kan ketentuannya yang tadi ya. Nah, di sini M itu adalah banyaknya sisi pada grafnya. Pada graf G itu M-nya berapa? M dari graf G itu berapa? Banyaknya sisinya berapa dia? Eh, 13, Bu. 13. 15. Berapa? 15, Yusuf 15. 15. Ulun, siapa lagi yang bilang 15? Saya, Bu. Rizky, Iya, 15. Yang lain berapa? Ulun hitung lagi, 15 sama 13. Tapi dua orang sih yang bilang 15. Eh, Satu. 13, Ibu. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus Kita coba, 7, 8, 9, 10, 11. Saya hitungnya 13, Bu. Sisinya. nah, kita coba hitung ya. Kalau gitu. Satu. Yang lingkaran dulu ya. Dua, tiga, empat, lima, enam. Tuh, nih 7, 8 gitu ya. Terus mana? 9, 10. Ini 11 ya. 12, 13, 14, 15. 15 ya. Iya, maaf, Bu. Ada yang kelewat 15 Ya, ya. 15 ya. Oke, nggak apa-apa. Kan kita diskusi di sini ya. Eh, aduh. Oke, nggak apa-apa lah. Ada gininya ya. Nah, jadi ada 15 besarnya. Artinya untuk graf G ini, untuk mendapatkan RC-nya, ini merupakan batas atas dan bawahnya ya, upper bound dan lower bound-nya. Jadi kalian ada acuannya nih. Antara 2 sampai dengan 15. Tapi ya belum tentu sampai 15 banget gitu kan. Makanya itu hanya sebagai upper bound. Kenapa kok sampai sebanyak sisinya? Ya logikanya kalau semua sisinya berbeda gitu kan, kan akan menjadi pelangi juga gitu kan. Ada kemungkinan juga kan. Tapi apakah itu yang minimum? Kan kita nggak tahu. Artinya ini adalah batas atas dan batas bawahnya. Nah, kemudian dari batasan ini berarti kita acuannya minimal adalah dua warna, nggak mungkin satu gitu. Karena kita menemukan diameter dari graf G-nya itu adalah 2. Nah, kemudian kayaknya saya hapus aja ya. Hmm. Pada graf ini yang sebelah kiri itu adalah pewarnaan rainbow coloringnya. Ternyata ternyata setelah diwarnain
dengan menggunakan syarat rainbow connection, rainbow coloring tadi ya, dia butuh 3 warna dengan warnaan seperti ini. Tapi tidak tidak apa, tapi masih mungkin juga bentuk warnanya berbeda ya. Artinya penempatan warna ke satu, dua, dan tiganya itu nggak mirip banget dengan ini tuh bisa juga. Tapi yang jelas butuh 3 warna kalau yang minimal gitu kan untuk bisa mewarnai pelangi. Sekarang kita coba cek. Misalkan dari V2 ke V9 kan warnanya V2 ke V9 boleh 3 3 2 gitu kan dari ke V7 atau ya itu kan yang dia yang deket itu ya. Setelah kalian cek ini itu tuh dari titik mana dari titik suatu titik ke titik manapun dia akan ada lintasan yang berbeda loh tiap-tiap sisinya warnanya itu yang merupakan lintasan pelangi itu. Makanya di sini rainbow connection-nya adalah 3. Nah, ini adalah RC. Saya belum ini. Inilah adalah RC. Nah, yang sebelah kanan itu adalah SRC atau Strong Rainbow Connection. Nah, bedanya apa, Bu, dengan Strong Rainbow Connection? Kita kembali ke sini. Kalau tadi itu lintasannya adalah rainbow, artinya gini. Nah, ini nih. Hmm, ini saya mau kasih tahu dulu ya. Misalkan kita mau dari V1, lintasannya V1 ke V1 ke mana ya? Bentar dulu. Ke V8. Dari V1 ke V8 itu, kita bisa melalui V1, langsung V8 ya. Atau jangan yang langsung deh, biar kelihatan lintasannya. Tapi nggak apa-apa sih. Misalkan dari V1, kemana ya? V10 misalkan. V1 ke V10. Untuk menuju dari V1 ke V10, kita bisa melalui lintasan mana aja? Pathnya mana aja? V1, terus ke V berapa? V6, V10. V6, V10. Oke, ada lagi nggak cara untuk mencapai V10 dari V1? Ke V1, V2 bisa Bu. V1, V8, V9, mhm. V10. V9, V10. Ada lagi nggak? V2, V3, V10. V2, V2, V3, V10. Ada lagi nggak? Banyak ya, ada V1, V8, V9, V1, V2, V7. Nah, ada banyak ini cuman 3 macamnya lah, tapi kan masih banyak lagi ya lintasan yang lainnya. Sekarang, warnanya itu apa aja? Warna lintasannya. V1 ke V6. V1, V6 itu 3 ya, ini saya kasih 3, warna 3, terus
V6 ke V10 itu satu ya. Ini warnanya ya, warna sisinya. Kalau yang kedua, V1 ke V8, apa tuh? Dua ya. Dua, terus ke V9 dia satu, V9 ke V10 dia tiga. Pelangi kan? Terus V1 ke V2 satu, V2 ke V3 dua, V3 ke V10 satu. Pelangi nggak nih? Yang atas pelangi nggak? Yang pertama, lintasan yang pertama pelangi nggak? Pelangi, Bu. Yang kedua, Pelangi. yang ketiga, Tidak Enggak, pelangi. ada satu yang sama. ini pelangi, ini nggak pelangi. Tapi dalam Rainbow Connection, dalam Rainbow Coloring yang biasa ya, bukan SRC ya, bukan strong, dia cuman mensyaratkan kalau ada satu aja lintasan yang pelangi, dia udah disebut sebagai lintasan pelangi gitu. Jadi kita mau dari manapun, kan ini berbagai macam cara ya, dari V1 menuju V10, baik itu nanti titik-titik yang lainnya juga kan. Ada berbagai macam cara kita bisa menempuh itu, tapi asalkan ada lintasan yang pelanginya yang untuk menuju ke sana, dia udah disebut sebagai lintasan yang pelangi. Paham ya? Ada satu aja yang mewakili lintasannya yang pelangi, berarti dia sudah disebut sebagai rainbow path. Paham? Paham nggak sampai di sini? Berarti izin, Bu. Cuk, Hmm. misalnya visa enam bukan Ulwan, maaf suaranya. sana dua warna aja, atau cukup tiga warna, Bu? Kenapa? Gimana? Bu, ini kan soalnya di visa Pinang vis itu warnanya tiga dan satu. Berarti cukup rainbow dua warna aja atau tiga warna juga, Bu? Maksudnya, kalau yang namanya rainbow itu kan secara keseluruhan warna yang dibutuhkan itu berapa gitu kan? Jadi nggak cuma bicara satu lintasan, paham nggak? Tapi lintasan rainbow-nya itu ya bisa jadi dia V1, V6, V10 atau V1, V8, V9, V10 atau mungkin ada yang lain lagi gitu ya. Itu lintasan rainbow-nya. Tapi cuma ada satu, minimal ada satu lintasan rainbow aja dia sudah bisa mewakili. Tapi untuk menentukan banyaknya warna, kita nggak cuman bicara satu lintasan aja, tapi harus secara keseluruhan dari satu graf tersebut. Nah, di sini dalam satu graf tersebut itu butuh tiga warna, makanya eh, rainbow connection-nya itu adalah tiga. Jadi rainbow yang namanya tiga atau dua atau banyaknya warnanya itu bukan bukan menuju ke lintasannya ya, tapi menuju ke graf tersebut. Dalam satu graf tersebut, banyaknya warna yang dibutuhkan untuk membentuk lintasan pelangi. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, Paham ya? Nah, makanya karena dari V1, V10 itu sudah ada yang mewakili lintasan yang pelangi, cukup. Itu sudah berarti artinya ada lintasan pelangi dari V1, V10. Dan ini kita pastikan ada semua dari V1 ke dari V manapun ke V manapun juga gitu kan di dalam graf tersebut ini itu ada lintasan pelanginya gitu. Dengan tiga warna itu makanya rainbow connection-nya adalah tiga. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang strong-nya nih. Yang strong ada namanya istilah tadi kan SRC itu ya. SRC itu apa? Nah, di sini. Nih, graf G itu disebut strongly rainbow connected. Jadi dia merupakan eh, graf terhubung pelangi yang kuat gitu kan. Ketika apa? Ketika G itu berisi lintasan UV for every two vertices in G. Jadi sebentar ya, ini the minimum K sama ya kayak tadi ya, minimum strong rainbow connection numbernya itu.
Bentar. Seingat saya kalau strong itu dia harus, jadi kemanapun dia tuh harus rainbow. Nah ini, makanya kan dia bilang UV geodesic for every two vertices of. Jadi setiap dua titik itu harus rainbow. Nah kayak yang tadi, coba kita lihat. Nah seperti yang tadi kan ada yang tidak rainbow tuh V1 ke V10 lewat V2 V3. Maka dia bukan rainbow. Eh, gimana caranya? Bentar. Hmm. Eh, saya mau nulis V1 V2-nya ini, tapi ini kali ya. Ini ya. Tolong. Oh, ini. Nah, ini anggap samalah ya. Ada yang kanan itu juga ada V1 V2 sampai dengan V10 ya. Nah, sekarang coba lihat yang sebelah kanan. Dari V1 ke V10. Yang sebelah kanan ya. Boleh nggak? Saya nggak. Ya udah saya kasih aja deh biar kalian nggak bingung. V1, V2, gini kan. V3, V4, V5, V6, V7, V8, 8, V9, V10 ya. Nah, sekarang coba dari V1 ke V10 yang sebelah kanan ya. Warnanya apa aja kalau lewat V1, V6, V10? V1 ke V6, 3 ya. Saya tulis warna hijau. 3, ini yang RC, ini yang SRC ya. 3, V6, V10, 1 ya. Terus kalau yang kedua, kalau yang kedua V1 ke V8, lihat yang sebelah kanan ya. V1 ke V8 berapa itu? 2 ya? Yang 2 kedua, ke V9, 1, 3 ya. Sekarang V1, V2, V3, V10. 1, V1 ke V2, 1. V2 ke V... iya ke V3, 2 ya. V3 ke V10 berapa itu? 4 ya? Betul nggak nih? iya Ibu, 1, 2, 4. Oke, sekarang apa bedanya? Yang lintasan pertama pada SRC ini, lintasan pertama pelangi nggak? Pelangi Ibu. Pelangi. Yang kedua, Pelangi. yang ketiga. Pelangi juga. Nah, kalau pada SRC itu, ini mungkin ada yang lain-lainnya lagi gitu ya dari V1 ke berapa. Kalau pada SRC itu, dia menjamin dari satu titik ke titik yang lainnya, lewat manapun itu akan pelangi. Kalau RC itu cukup ada satu lintasan aja yang mewakili dia lintasan pelangi, maka eh, dia rainbow, rainbow path. Paham nggak bedanya? Paham Bu, tapi saya izin bertanya Bu. Boleh. Tadi
kalau di SRC kan berarti untuk lewat lintasan manapun ya Bu. Misalkan dari masih sama V1 ke V10 itu misalnya muter banget gitu istilahnya dari V1, V2, V3, V4, V8, V9, V10 itu tetap diperhatikan juga atau tidak Ibu? V1, bentar, V1, V2, V3, V4, V8, dia nggak pelangi ya? Iya, V10, V9, V10. Di situ eh, ada warna yang sama Ibu. V8, V9, V9, V10, sebentar, saya lupa. Em, satu, harusnya pelangi ya, satu, dua, dua ketiga, satu, dua, satu, dua ketiga, tiga ke empat, tiga, empat ke, oh iya dia mau satu, tiga ke empat, karena sisinya juga banyak kan ini. Nggak mungkin pelangi karena warna yang dipakai cuma empat kan. V1 ke V3 ke V. Bentar. Setahu saya itu dia dari lintasan manapun itu dia harusnya pelangi. Cuman kalau ini kan emang sisinya yang dipakai cuma empat ya, bentar. Banyak sisinya 15. Bentar ya. Kita cari referensi yang di sini. Sorry, sorry, bukan ini. Apa diameternya ya? Bentar dulu. Hmm, nah, perhubungan pelangi yang tadi ya. Dia ngebahas SRC juga nggak sih? Ini kakak tingkat kalian ada yang ngebahas ini loh waktu itu. Bentar, ini kita coba googling ya. Kita sama-sama belajar. Bilangan, biasanya istilah bahasa Indonesia itu bilangan terhubung pelangi untuk dan bukan connection number ya. Buat. Oh, sorry. Dia lintasannya yang terpendek. Geodesik itu artinya lintasan terpendek ya. Sebentar. Hmm, Ferris wheel nih yang tadi bukan sih? Dan kita coba ini. Nah, ini nih, ini yang UNJ nih kakak tingkat kalian nih, yang Fitri Agusliana. Ya lupa, harusnya minta PPT-nya dia aja ya. Nih, ini bisa nggak ya? Ih, saya nggak tahu loginnya pakai apa ya. Repository UNJ. Kan username nih. Ah, kayaknya bukan sih. Kalian punya akses repository nggak? Nih, coba. Tapi ini titik ya, bilang. Jadi, se berkembangnya
ini coba. Ini ya, sambil cari referensinya ya, seharusnya jadi kalau strong itu setahu saya dia kayak menjamin eh dia tuh pelangi gitu. Cuman geodesiknya di sini apa ya? Nah, ini kelihatan ya. Jadi eh dengan adanya perkembangan zaman, rainbow coloring itu nggak hanya mewarnai pada apa sisinya aja. Kalau ini kan edge rainbow connection, jadi mewarnai setiap sisinya kan kemudian mengevaluasi adanya lintasan rainbow-nya itu kan. Nah, ini strongnya itu ini sama tapi rainbow pathnya itu pada geodesiknya. Geodesik itu lintasan terpendeknya dia. Oh, sebentar. Hmm. Oh iya iya. Geodesik. Bentar. Ini tadi apa ada kata-kata ini? Geodesik. Lintasan ya, lintasan geodesik. Oh, oke. Jadi lintasan geodesik itu adalah lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik dalam graf. Artinya, oh oke. Oh ya, saya ingat. Sorry ya, kita nggak bicara itu. Nah, jadi kalau dalam rainbow connection, rainbow coloring yang biasa ya, yang bukan strong, ada lintasan yang pelangi aja, dia itu nggak masalah, dia sudah disebut rainbow. Walaupun, walaupun dia itu bukan lintasan terpendeknya. Paham ya? Jadi kalau dalam RC yang biasanya eh ini itu kan bukan lintasan terpendek, tapi ini kan dia udah mewakili rainbow. Nah, itu udah boleh walaupun misalkan ya ini tuh yang ini tuh nggak rainbow gitu kan misalkan, tapi yang agak panjangan itu dia rainbow gitu. Nah, itu sudah bisa mewakili untuk menjadi RC dalam pada graf tersebut. Tapi kalau di SRC itu dia menjamin lintasan terpendeknya itu yang akan menjadi menjadi pelanginya itu lintasan pelangi. Tapi saya jadi berpikir ya, emang kalau tiga nggak bisa? Coba kalian pikirkan, ada nggak di yang RC ini diameternya kan dua, berarti lintasan terpendeknya kan dua kan? Emang ada yang warnanya sama? Oh ada nih, misalkan V6 ke V3 ya. Ini berapa sih kalau ini? Satu-satu ya? V6 ke V3 itu berapa? Ini satu-satu ya angkanya ya? Iya ibu itu satu tuh. Nah, iya ya betul-betul. Nah, berarti kita ambil kasusnya V6 V3 aja ya. V6 ke V3 itu kalau langsung dia kan warnanya satu-satu. Nah, pada rainbow connection rainbow coloring yang biasa yang bukan strong ya, walaupun yang terpendek itu warnanya sama, tapi kan masih ada lintasan lain, yakni apa V6 ke V berapa dulu? Mau ke V3 ya. Ya V6, V5 gitu ya. V5, V4, V3 gitu kan. V6 ke V5 kan 2. V5 ke V4 1. V4 ke V. Ini kan udah rainbow kan? Nah, karena sudah ada yang mewakili, dia udah termasuk apa? Dia sudah memenuhi syaratnya gitu.
Tapi kalau pada strong yang kuat, yang menjadi lintasan terpendeknya itu yang harus rainbow. Makanya di sini walaupun kita pakai yang lintasannya panjang banget gitu kan ya, tapi yang jadi acuan adalah yang di ininya. Coba sekarang kalian cek, yang di sebelah kanan itu ada nggak? Kan akhirnya tadi makanya satunya itu yang satu lagi diganti jadi 4 kan? Nah kemudian yang 4 di sini juga 4 ini kemungkinan 3. Kenapa dia dijadiin 4 ya? Karena apa? Dia bentroknya sama mana? Pasti ada yang bentrok dia itu. Makanya dia jadi 4. Nah, sekarang lihat yang sebelah kanan. Untuk setiap 2 titik yang ada dalam graf tersebut, lintasan terpendeknya ada nggak yang nggak rainbow? Ada nggak? Kalau ini tadi kan ini juga nih dua dua tuh kan V1 ke V4 ya. Makanya yang lainnya ini diganti jadi 4 karena eh diganti jadi 4 gitu kan. Ini kalau misalkan ini 2 bisa nggak sih? Maksudnya ini tetap aja, nggak usah segitu. Kalau ini tetap 3, ini tetap 3 gitu. Masih rainbow nggak sih? Masih SRC nggak sih? Masih strong rainbow nggak? Masih kan kayaknya. Enggak, Ibu. Dari V8 ke V6 bisa 3-3, Bu. Mana? 8 ke 6 itu lewat mana? Lewat satu, Bu. Oh iya, pantesan. Ya, itu makanya dia tuh diganti jadi 4 itu pasti karena ada alasannya. Ternyata dari 8 ke 6 ya. Berarti ini ya, 8 ke 6 3 ya. Mm-mm. Kayaknya dia ganti jadi 4 ya. Makanya eh, agar lintasan terpendeknya itu rainbow, harus nambah warna lagi. Makanya di sini disebutkan bahwa nilai SRC itu akan lebih besar dari RC. Kenapa? Karena dia syaratnya lebih ketat bahwa lintasan terpendeknya itu dia harus rainbow. Kalau di dalam rainbow coloring yang biasa, nggak harus lintasan terpendeknya, tapi ada lintasan yang rainbow aja dia sudah memenuhi, walaupun dia bukan yang terpendek. Paham nggak nyampe sini? Paham, Bu. Berarti tadi kan di strong itu lintasan terpendek, tapi kalau yang biasa nggak harus terpendek, tapi itu Iya, tetap ada yang pelangi. iya betul. Makasih ya Ulwan udah nanya ini yang tadi. Karena saya memang seingat saya itu ada syaratnya buat yang strong itu. Jadi ternyata dia di lintasan geodesiknya itu yang dimaksud lintasan geodesik itu adalah yang terpendek ternyata. Nah, paham ya bedanya ini ya. Kita kembali ke file yang tadi yang di artikelnya itu. Nah, akhirnya di sini tuh eh untuk rainbow coloring sendiri itu mengalami perkembangan. Dia bisa diwarnai di titik di sisinya, dia juga bisa diwarnai di vertexnya. Jadi yang diwarnai di vertex akhirnya nanti lintasan pelanginya itu di dalam internal vertexnya dia bilang. Internal vertex itu adalah titik-titik yang ada di selain titik awal dan titik akhirnya itu gitu. Nah, kemudian ada strongnya juga. Nah, ada juga yang total nih. Jadi dia ada apa titik dan sisi sama-sama diwarnai dan juga strong untuk total rainbow connection-nya. Pintunya udah ditutup. Dibuka dulu. Ditutup dulu. Nanti boleh main HP. Nah, itu perkembangannya ya. Tapi sekarang kita fokus dulu di yang edge rainbow connection sama yang strongnya ya. Untuk yang definisi awal. Nah, kemudian di sini ini bedanya ya yang tadi ya.
Tapi di sini jangan di kasur ya nanti. Nah, terus di sini tadi mana tadi yang bahasa Indonesia nih ya? Nah, di sini tadi dia menyebutkan bahwa untuk sikel RC-nya adalah ini. Betul nggak sih? Coba kalian ini. Graf sikel, graf lingkaran tahu ya? Nah, itu RC-nya berapa? Betul nggak? Dia itu dibilangnya RC-nya 1. Oh iya, untuk N sama dengan 3 ya jelas 1 lah ya. Coba. Hmm, kita buktikan ya. Graf sikel. Nah, dia bilangnya seperti itu. Kita coba gambarkan. Ini N sama dengan 3 ya. Ini N sama dengan 4. Ini N sama dengan 5. Ini N sama dengan 6 ya. Dan seterusnya nanti ya. Coba. Kalau N sama dengan 3, ya udah kan 1, 1, 1 kan. Dia dari titik manapun, karena diameternya 1 ya, maka dia bisa melalui eh, cukup cuma satu coloring. Setuju nggak ini? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Ini kan V1 misal. V2, V3. Dia mau dari V1, V2 cuman ya kan kita mau lintasan pelangi yang mewakili gitu kan ya. Ya udah langsung aja kan ke tiap titiknya itu. Ini V2, V3, V4. Tapi gimana kalau yang 4 ataupun yang 5? Coba katanya sih ini ya, cuman harusnya sih iya, cuman gimana cara pewarnaannya? Sebenarnya ada artikel yang ngebahas itu, kita tinggal cari aja. Coba warnanya gimana? Ini satu, sorry sorry yang 4 dulu. 1. Ini kan apa? Sailing ya? Sailing dari N per 2. Kalau 4 kan berarti N per 2-nya udah 2 ya. Berarti harusnya dia butuh 2. Berarti gimana? 1, 2, 1, 2 gini. Dari V1 ke V2, V1 ke V3 bisa pelangi, V1 ke V4 bisa pelangi, V2 ke V3, V2 ke V4, V3 ke V4. Pelangi semua kan? Pelangi nggak warnanya tuh? Iya, Bu. Pelangi ya. Kalau yang ini V5, harusnya butuh berapa warna kalau berdasarkan rumus itu? Sailing dari N per 2-nya harusnya berapa warna? 3 warna. 3 warna. Gimana ya warnanya? Gimana? Ini 1,
Misalkan, kalau misalkan gini, itu yang nggak bisa pelangi mana? Dari V5 ke V2 ya? V2 ke V5 ya? Karena kan lewat atas ya, lewat V4, V3 nggak pelangi, lewat V1 juga nggak pelangi gitu kan? Maka apa? Ini kalau ini dihapus, ini jadi 3, pelangi nggak ke semuanya? V2 ke V4, V3 ke V5, V2 ke V5. Pelangi ya? Ada yang nggak pelangi nggak? Pelangi nggak? Eh, pelangi nggak? Tes, apakah kalian menyimak saya? Iya Ibu, Masih, Bu. pelangi semua Bu. Masih dipikir coba. Dari V1 ke V3, V... Karena kan dia diameternya 2 kan? Iya diameternya 2 kan? Karena tadi lintasan jaraknya itu kan nggak mungkin 3 ya, karena bisa dilewati dari arah yang satunya ya. Nah sekarang untuk yang 6, harusnya berapa? Rainbow-nya berapa? RC-nya? 3. Standing N per 2. 3 ya? Gimana biar bisa 3? Kayaknya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 deh. Coba. Kayaknya ini udah pelangi deh gini. Nah, jadi untuk yang apa sickle dia sudah ketahuan. Ada banyak sih graf yang sudah ketahuan. Nah, sekarang kalian di sini tadi pada graf kipas, kalau N-nya lebih besar sama dengan 7, dia apa RC-nya warna yang dibutuhkan itu cuma 3. Ini buktinya. Bukan buktinya, ini contohnya. Lihat di sini. Jadi warnanya diselang-seling aja nih yang di bagian ininya ya. Apa batangnya itu ya, starnya itu. Kalau di bagian tepi kipasnya itu dia satu warna kan, hijau-hijau-hijau semua kan. Artinya apa? Kalian dari manapun mau kemanapun itu cuman butuh eh, udah bisa mendapatkan lintasan pelangi dengan 3 warna aja gitu kan. Nih, misalkan dari VX gini kan ya ke VY yang ini misalkan. Udah langsung aja merah, biru gitu kan. Atau ke yang ini, VZ-nya yang ini, yang dari sini ke sini. Bisa aja kan merah, biru, hijau gitu kan. Jadi cuma perlu 3 doang. Kemanapun itu juga seperti itu. Jadi kalau dalam pewarnaan pelangi ini, kalau yang bertetangga, kalau yang di dalam pewarnaan sisi biasa kan dia nggak boleh sama. Kalau ini boleh sama, cuman syaratnya adalah di sini pada lintasannya. Jadi harus ada lintasan yang pelangi. Kalau yang di strong rainbow connection, maka dia lintasan terpendeknya itu yang harus pelangi. Bisa dipahami sampai di sini untuk definisi dari pewarnaan pelangi.
Ini juga contohnya ya. Kalau misalkan ada graf, jadi dia eh, hasil operasi ya, CAM produk. Ternyata dia butuh 8 warna. Kenapa? Dia lihat dari diameternya nih, yang terjauh itu kan 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Diameternya berapa nih? Ya kan ini diameter ya, 1 2 3. Ya kan dari titik ini ke titik sana kan harus melalui lintasan ini kan ya. Maka minimal 8. Ternyata dia memang bisa 8, nggak harus nambah lagi. Intinya kalau dalam lintasan pelangi itu, ini acuannya batas atas batas bawahnya adalah diameternya dan juga banyaknya sisinya. Kalau SRC itu pasti lebih besar daripada RC karena maksudnya bisa jadi sama, bisa jadi lebih besar ya. Karena apa? Karena dia syaratnya lebih khusus ya. Ini lintasan terpendeknya gitu kan yang harus pelangi. Nah, oh ini nih RC yang sikel di sini nih. Nah, sekarang sebentar sampai di sini bisa dipahami apa enggak? Sampai di sini terkait dengan pewarnaan pelangi bisa dipahami atau tidak? Masih bingung ya? Eh, cukup paham Bu. Mungkin nanti ya dipelajari lagi. Takut karena kalau saya sendiri kadang suka muter-muter gitu Bu. Apanya muter-muter? Enggak, lebih ke ini harus teliti lagi mungkin. Oh iya, memang dia harus lebih teliti lagi. Nah, sekarang ini bukan tugas yang dikumpulkan ya, tapi kalian coba nih untuk graf roda. Graf roda itu ya dia kayak roda gitu, jadi dia seperti ini nih. Nanti ininya ada banyak, ada bisa segini, segini gitu kan ya. Itu ya, ini N-nya itu menunjukkan apa? N-nya itu banyaknya ini apa? Tepian ini loh. Soalnya ini V1, V2, V3, V4 gitu kan, V5, V6, ini X-nya gitu. Jadi ini W6. Kalau ada 6 berarti W6. Kalian coba, ini sebenarnya udah terbukti. Nah, kalian ini nanti filenya saya kasih ya. Nah, kalian sebenarnya bisa lihat nih dari penjelasan yang di sini proof pembuktiannya ini. Itu sebenarnya kalau kita pahami, dia sudah jelas nih, dia pewarnaannya nih. Ini adalah pewarnaannya nih. Kalau yang saya garis bawah nih ya. Ini warna untuk VI plus satunya, ini adalah warna untuk V itu yang di tengahnya itu. Coba ini kan sudah ada apa teoremanya, maksudnya dia sudah dibuktikan. Nah, tapi kalian mencoba membuktikan dengan diri kalian sendiri, digambarkan. Jadi dari ini, oh bener nggak sih kalau N-nya 3 itu apa RC-nya itu 1 memang ya. Kalau N-nya 4 sampai 6 itu 2 dan seterusnya ya. Begitu pula untuk SRC-nya ya. SRC-nya dia bilangnya seperti ini nih, sailing dari N/3. Nah, ini kalian pahami ya. Kalau kalian bingung, kalian tanya nanti. Yang ini ya, yang graf roda ya. Tolong dipahami terkait dengan pewarnaan pelangi ini, karena kita masih akan memperdalam lagi ya di pertemuan yang selanjutnya. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini dulu perkenalannya tentang pewarnaan pelangi. Ntar tambah pusing. Nggak sih, sebenarnya dia menyenangkan juga kalau misalkan kita kita apa kita mempelajarinya pelan-pelan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak Cukup ada? Bu. Cukup ya? Oke, baik. Anak-anak, terima kasih ya atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama kalian pada perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.